Nah, ini salah satu contoh apa sih yang kita bisa berikan pada sahabat kita. Ini sabdanya Rasulullah ya. Yang pertama, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodakotun. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil mungkar sodakotun. Engkau menganjurkan dia melakukan yang ma'ruf dan melarang dia melakukan yang mungkar, itu juga sodako. Kok punya teman kos malam-malam keluar mau kemana mas? Mau ngelitih misalnya. Bocah. Ya, ya terus kamu larang, "Mbok jangan mas, nanti ayo di kamar sini aja yuk kita main catur apa-apa kalau memang bosen apa ngopi kemana." Nah ini sodakohmu pada dia. Wa irsadukar rojula fi ardi dolali laka sodakotu. Dan kalau ada orang tersesat kemudian engkau tunjukkan jalan, itu ya sodako. Jangan lupa subscribe channel Wa Mbak Dian ya. basoruka lirijalir rodi'il basor laka sodakotun. Bahkan kalau ada orang buta kok terus kita tuntun, itu juga sodako. Bahkan wa imato tukal hajar wa syaukah wal azum anitorik laka sodakotun. Dan kalau engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, itu ya sodako. Jadi kalau kok tiba-tiba lihat pengumuman di TV, wah ada yang sedekah sekian miliar, ada yang sedekah. Saya mau sedekah apa ya Pak? Tidak punya uang. Kamu keluar ke jalan, bersihin batu-batu, bersihin duri-duri, itu ya sedekah. Atau yus kamu cari teman-temanmu terus kamu senyum-senyum di depannya. Ngapain kok senyum-senyum sedekah? Karena saya tidak punya uang, maka sedekah. Jadi kalau pas lagi Jumat itu kok lupa bawa uang, kotaan lewat. Nah, kok enggak bawa uang ini, kamu senyumin aja, senyum. Nah itu, ya itu sodakohnya. Baik, lanjut ya. Wa ifrohuka min dalwika fi dalwi akhika laka sodakotu. Engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Kamu ditraktir teman misalnya ngopi bareng-bareng. Wah, dikasih kopi sak teko, dibeliin kopi sak teko. Kamu kan yang disodakoi, sekarang ganti mensodakoi. Kamu tuangkan airmu ke teman. Nah, ini sodako. Jadi ada banyak jalan kita berbuat baik pada teman kita, sahabat kita. Lanjut. Nah, ini menarik. Ini asli saya ambil dari Ihya. Adab Rasulullah bertetangga. Yang pertama apa? Ya sesama Muslim memberi salam. Tidak usah nunggu yang lain mengucap salam. Kalau bisa kita duluan mengucap salam. Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam. Tidak usah. Ah, dia kan junior, tak tunggu dia harus salam dulu. Saya yang lebih senior, tidak begitu. Siapa yang berkesempatan, yuk memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga. Khawatirnya apa? Mengganggu. Jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu, harus tahu waktu ya. Ngejak ngobrol tidak selesai-selesai. Tuan rumahnya sampai ngasih kode menguap lah, ngasih kode dehem lah, ngasih kode lihat jam lah, kamu ngoceh terus. Ya. Yo mbok yang toleran. Wong ini sedang bertamu di rumahnya orang, siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini, keperluan itu. Ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu, para sahabat itu kalau bahasa Jawanya jago di rumah beliau. Cuma mereka tidak pulang-pulang. Rasulullah sampai gelisah, mondar-mandir, masuk lagi, keluar lagi. Ini tamunya kok tidak pamit-pamit. Mau diusir gimana wong ya tamu? Tidak diusir kok ya tamu ini tidak paham-paham. Nah, kalau Rasulullah kebiasaannya jangan
ngobrol lama-lama, secukupnya saja. Terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga, keadaan teman. Khawatirnya nanti bongkar yang nggak harus seharusnya dibongkar, ngomong yang nggak harus seharusnya diomongkan. Wah, lama nggak ketemu. Sekarang kerja di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Anunya berapa? Ah, kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya bongkar yang tidak-tidak. Wis tanya itu ndak usah yang detail tentang Jangan kondisi dia, lupa mbok tanya, subscribe di channelnya sana sudah Clinton. hujan apa belum? Itu kan lebih enak. Tanya yang umum-umum saja, ndak usah tanya yang detail keadaan yang mungkin menyinggung atau melukai dia, kita ndak sadar. Kapan menikah? Itu kan akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus. Lama ndak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa, wong nikah saja belum misalnya. Itu kan menyakiti. Nah, tanya yang umum saja. Kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi siapapun itu. Kalau ada yang meninggal dapat musibah pasti beliau juga mengunjungi. Kemudian memaafkan tentu saja. Ikut gembira kalau tetangganya gembira. Berarti apa? Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kemudian tidak memata-matai, mengintip. Nah, ini kan banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita. Ya kalau yang mahasiswa ya tetangga kosnya. Wah, temanku siang ini makannya apa ya? Nah, itu memata-matai namanya. Wah, motornya baru. Itu beli miliknya pacarnya, apa kredit, apa apa. Ini namanya mengintip, memata-matai. Jadi biarlah urusan pribadi dia, ya urusannya dia. Nah, dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ihwalnya para sahabat. Karena tidak boleh memang memata-matai tetangga. Ada lagi tidak mempersulit. Nah, kan sekarang banyak cerita itu kan, mentang-mentang tanahnya terus ditutup, akhirnya tetangganya tidak bisa lewat. Tidak, jangan begitulah. Tidak boleh mempersulit tetangga. Kemudian tidak menyebar aibnya. Atau sekedar mendengarkan hibahnya orang tentang tetangganya. Jangan kita yang menyebar aib. Kalau ada orang nyebar aib, kita tidak usah mendengarkan. Ini adab kita bertetangga. Kadang-kadang kan kita justru yang nyebar aib. Karena kita yang paling tahu tetangga kita. Oh, itu mobilnya baru, kemarin baru utang, saya tahu sendiri, wong banknya ke sini kok. Ini nyebar aib. Nggak usah. Jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti, kita simpan sendiri. Tidak disebar. Kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Kalau kita mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut. Dan saling belajar. Jadi yang jarang kita temui hari ini sesama tetangga itu saling belajar. Mungkin kita ahli filsafat, tetangganya ahli ekonomi, ya saling belajar. Yang satu ngasih wawasan ekonomi, yang satu ngasih wawasan filsafat. Kayak teman-teman di kos juga begitu, saling belajar. Nah, ini adab bertetangga. Silahkan nanti ya untuk bahan refleksi. Kita ada di mana, kurang apa, perlu nambah apa, atau mengurangi apa. Lanjut, ini adab bersahabat khas Rasulullah. Rasulullah itu kalau pada sahabat-sahabat beliau yang pertama suka silaturahim, suka mengunjungi, bahkan pada musuh sekalipun. Tentu saja mengunjungi dengan senyum. Kemudian tidak menunjukkan sikap menghina.
Sikap lo ya. Bahkan bukan kata-kata. Kalau kata-kata jelas nggak boleh. Bahkan sikap saja. Ya macam-macam. Sikap yang menghina sahabat itu ya macam-macam. Mungkin kalian tidak terasa. Misalnya di warung berdua, temenmu sedang akhir bulan, jadi makannya dia cuma ngambil tahu satu sama sambal. Kamu uangmu masih banyak. Wah, kamu makannya mewah sekali. Nanti duduknya jejer. Dan dengan santainya kamu menikmati makananmu, dia cuma ngelirik sambil makan hanya tahu satu tadi. Nah, ini kan adab sebenarnya. Mbok ya agak hati-hati. Jadi, jangan sampai ya kalau memang ingin duduk berdua ya berbagi. Nah, perilaku yang semacam ini bagian dari kita tidak hormat padanya, tidak menghargai dia. Hargailah teman. Bahkan jangan menunjukkan sikap yang menghinakan. Mentang-mentang kamu dapat A, temanmu dapat E, terus wah gayamu di depan temanmu koyo. Nah, jangan. Makanya belajar dong. Makanya jangan meluyur saja. Makanya, wah, itu kan menyakitkan. Terus jangan apa itu menakuti atau menakutkan mereka, serta jangan takut pada mereka. Ngerti bedanya ya? Jangan menakuti, ini sebenarnya istilah dari Imam Ghazali. Jangan menakuti, jangan menakutkan, tapi juga jangan merasa takut. Menakuti itu berarti perilakumu membuat dia takut. Menakutkan itu kamu menceritakan, mengatakan sesuatu untuk membuat dia takut pada entah apa. Itu menakutkan. Jangan datang ke sana, nanti kamu dibantai loh. Itu menakutkan. Ada lagi, jangan merasa takut. Kita sendiri juga jangan merasa takut. Islam ini kan prinsipnya unsur akhoka zoliman au mazlum. Jangan sampai ada yang zolim, juga jangan membiarkan dirimu dizolimi. Jadi dua-duanya harus bersih. Tidak ada kezoliman, tidak ada kemazluman. Kemudian muliakan mereka, jangan sombong. Hormati mereka, tapi jangan rendah diri di hadapan mereka. Berarti apa? Tetap harus setara dengan sahabat itu. Jangan ada tinggi rendah. Kemudian jangan berlebihan, jangan egois, tentu saja sopan santunnya dijaga. Ala pak teman aja, santai aja ya enggak. Justru teman itu kalian harus menjaga sopan santun. Oke, ini adab bersahabat yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu meskipun pada para sahabat beliau yang hakikatnya murid-murid beliau, itu ya sangat menghormati, sangat menghargai. Baik, kita lanjutkan. Nah, terakhir, kesederhanaan beliau. Ini yang tadi saya sebut ya. Ini hidup minimalis gaya Rasulullah. Ya beliau itu sederhana, tidak berlebihan, sampai ada cerita beliau itu mengganjal perutnya dengan batu. Karena sabuknya longgar. Kenapa sabuknya longgar? Lapar. Tidak ada makanan. Tempat tidur beliau dari pelepah kurma, kemudian di atasnya ada kulit yang disamak. Bayangkan ya, pelepah kurma mungkin kayak kayak pelepahnya kelapa kalau teman-teman itu, tapi lebih rapat. Nah, di atasnya ada kulit kambing yang disamak. Jangan dibandingkan dengan spring bed. Jauh. Ya. Terus beliau juga tidak malu kalau misalnya naik di atas keledai atau membonceng orang di belakang beliau, tidak masalah. Jadi, mungkin kalau hari ini Gojek ya, kalian naik Gojek juga tidak apa-apa. Terus suka menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan siapapun itu. Beliau memperbaiki sendiri sandal beliau yang rusak.
nambal sendiri kalau ada baju beliau yang sobek. Nah ini gaya minimalis beliau. Kalau teman-teman hari ini kan tidak begitu. Sepatu saja kan masih bagus ya. Sekarang kan sudah tidak zamannya Pak. Ganti merek Pak. Trennya bukan ini Pak. Saya tidak tahu teman-teman di rumah ada berapa jumlah sepatu. Ada berapa jumlah baju. Nah kalau Rasulullah bahkan sampai nambal sendiri, menjahit sendiri. Beliau suka membantu pekerjaan rumah tangga istri-istri beliau. Beliau suka memberi salam meskipun pada anak kecil. Beliau kalau duduk egaliter. Jadi sebenarnya yang kayak gini tidak terlalu sunnah. Kalau sunnah saya di tengah-tengah. Rasulullah tidak gaya kayak gini ya. Kalau ngobrol ya di tengah-tengah. Lebih setara. Baik, sudah jam 10. Saya kira itu dulu ya. Ini sebenarnya masih panjang, masih banyak yang harus kita bahas tentang akhlak ini. Kitab-kitabnya banyak. Pesan saya begini. Ada filosof Muslim kontemporer namanya Yasir Auda. Beliau nulis buku tentang makosid syariah. Di antaranya menjelaskan tentang meneladani Rasulullah ini. Jadi meneladani Rasulullah itu ya tentu saja kita semua ingin meneladani Rasulullah. Tapi penting juga kita sadari tataran-tataran dalam hidupnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Nabi dan Rasul sekaligus manusia, sekaligus orang Arab zaman itu. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul harus kita ikuti. Ini yang disebut sunnah. Tetapi kebiasaan-kebiasaan beliau sebagai manusia, kalau bisa kita ikuti, tidak masalah, tidak apa-apa. Utama saja. Tapi yang tidak mengikuti tidak berarti kalah utama dengan yang mengikuti. Contohnya misalnya, Rasulullah itu suka baju warna hijau misalnya. Beliau suka baju warna hijau meskipun lebih sering pakai baju warna putih kata Imam Ghazali. Nah, Pak, saya kok sukanya warna merah ya Pak? Berarti saya tidak sunnah. Yang sunnah yang suka warna hijau. Ini kegemaran kemanusiaan. Kalau kebetulan kita cocok dengan warna hijau, alhamdulillah. Tapi orang yang tidak gemar warna hijau tidak berarti lebih rendah dari kita yang gemar warna hijau. Kita tidak boleh merasa, aku lebih sunnah dari kamu, aku lebih suka warna hijau, kamu tidak begitu. Jadi ada Rasulullah sebagai orang Arab misalnya. Orang Arab zaman itu misalnya cara berbajunya pakai jubah. Kalau kita di Indonesia kan pakai sarung. Tuh, kalau kita berkenan pakai jubah cocok merasa sreg tidak masalah. Tapi yang tidak pakai jubah tidak berarti lebih tidak mulia dari kita. Wong itu adat, kebiasaan, tradisi. Nah, terkhusus ya yang memang harus kita ikuti yang berhubungan dengan wahyu, perintahnya Allah, risalah kenabian. Kalau ini ya harus kita ikuti. Tapi yang sifatnya manusiawi, kita ikuti alhamdulillah. Tapi yang tidak gemar, tidak ikut ke situ, tidak berarti nilainya lebih rendah dari kita yang mampu mengikuti. Ini nanti bisa teman-teman kiaskan macam-macam. Kayak tadi jubah, mungkin gaya makan beliau, mungkin ya beliau makannya kurma, makanya pakai 3 jari. Nah, ya kalau teman-teman pas makan apa pakai 3 jari tidak masalah. Tapi kalau pas makan bubur ayam ya sulit pakai 3 jari. Dan jadi ini perlu membacanya lebih detail ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa aku lebih sunnah karena aku pakai baju gaya Rasulullah, aku punya jenggot gaya Rasulullah, aku punya. Nah, yang kayak gini yang mungkin bagi saya agak mispersepsi. Jadi boleh kok saking cintaku pada Rasulullah tak panjangkan jenggotku sebagai atau saya pakai jubah.
tidak masalah. Kalau saya kok sulit ya Pak, manjangin jenggot, saya sudah mati-matian cuma eceran terus yang keluarnya tidak bisa banyak karena mungkin gen dan macam-macam. Nah, tidak apa-apa. Bukan berarti yang berjenggot panjang lebih mulia dari yang tidak. Jadi, kemuliaan kan tidak dari situ menghitungnya. Kalau sekedar dari jenggotnya, ya Karl Marx juga jenggotnya panjang. Ya kan, ukurannya tetap bukan itu. Makanya monggo saja. Berarti nggak boleh jubahan lu monggo. Kalau senang pakai jubah monggo. Yang nggak suka misalnya sumuk jadi nggak nyaman, saya nggak busuk Pak. Kalau karena panas akhirnya ya monggo saja. Itu bagian dari kebiasaan Rasulullah sebagai manusia, sebagai orang Arab. Nah, kecuali yang ini tadi yang berhubungan dengan risalah.
Lanjut.